Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bahasan reaksi redoks. Pembakaran kembang api dan korosi merupakan contoh reaksi redoks. Tidak seperti pada pembakaran kembang api, korosi atau perkaratan merupakan proses alamiah yang merugikan. Beberapa alternatif dapat ditempuh untuk mengatasinya, dari mulai pengecatan logam, pelapisan dengan logam lebih mulia, penyepuhan, atau proteksi katoda. Pada pelapisan dengan krom, selain memberikan pelindungan, sekaligus membuat benda tampak lebih indah dan mengkilap. Korosi dan chrome plating berlangsung berdasarkan prinsip redoks. Prinsip reaksi redoks adalah jumlah elektron yang dilepas dalam reaksi oksidasi akan sama dengan jumlah elektron yang diterima dalam reaksi reduksi, di mana pada peristiwa oksidasi terjadi kenaikan bilangan oksidasi yang dialami oleh reduktor. Dan reduksi adalah peristiwa di mana penurunan bilangan oksidasi dan dialami oleh oksidator. Contoh reaksi redoks adalah Zn direaksikan dengan HCl menjadi ZnCl2 menjadi H2. Zn merupakan reduktor karena di sini Zn biloknya 0 naik menjadi Zn2 positif biloknya plus 2. Sedangkan HCl diwakili D2H+ adalah oksidator di mana biloknya positif 1 turun menjadi 0. Penyataan reaksi redoks. Untuk memenuhi hukum Lavoisier, maka dalam reaksi redoks, antara reaksi dengan produk reaksi harus ada kesetaraan jumlah atom dan kesetaraan jumlah muatan. Jadi ingat, ada dua yang kita setarakan, yaitu pertama, penyetaraan jumlah atom, dan kedua, penyetaraan jumlah muatan. Metode redoks itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode setengah reaksi. Pada metode setengah reaksi, pertama kita menuliskan setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi, kemudian menyetarakan jumlah atom H dan O. Dalam suasana asam, tambahkan H2O di sisi yang kekurangan O, kemudian tambahkan H+ di sisi yang kekurangan H. Dalam media basah, tambahkan H2O di sisi yang kelebihan O, tambahkan OH- pada sisi yang kekurangan H. Kemudian menyetarakan jumlah muatan dan menyempurnakan penulisan lengkapnya. Jika disingkat, setengah reaksi penyetaraan ada dua. Yang pertama menyetarakan jumlah atom, yang kedua menyetarakan jumlah O, H, dan E atau muatan. Contoh metode setengah reaksi reduksi dalam suasana asam. MnO4- menjadi Mn2+ adalah reaksi reduksi di mana terjadi penurunan bilok. Setarakan jumlah O dengan cara menambahkan 4H2O di sisi yang kekurangan atom O, yaitu sebelah kanan. Dengan demikian, di sisi sebelah kiri kekurangan H. Sini ada 4 kali 2, 8H, maka kita tambahkan jumlah H di sisi yang sebelah kiri dengan 8H+ karena pada suasana asam. Baru kita setarakan jumlah muatan. Di sisi sebelah kiri plus 7, di sisi sebelah kanan plus 2. Maka kita harus menambahkan elektron untuk menyetarakan jumlah muatannya di sisi yang kekurangan elektron. Pada setengah reaksi oksidasi dalam suasana asam, contohnya Fe menjadi FeO. Di sini ada reaksi oksidasi di mana bilok Fe 0 menjadi positif 2. Untuk menyetarakan jumlah O, kita menambahkan H2O di sisi yang kekurangan O. Kemudian kita menyetarakan jumlah H di sisi yang kekurangan H. Dengan menambahkan H2O, berarti di sini kelebihan H, di sebelah kanan kekurangan H. Kita menambahkan 2H+ karena suasananya asam. Baru kita menyetarakan jumlah muatan. Di sini muatannya 0, sebelah kanan plus 2. Kita harus menambahkan elektron untuk menyetarakan jumlah muatan di sisi yang kekurangan elektron. Ini adalah contoh reaksi reduksi dalam suasana basah. Contohnya Cr2O7 2- Cr2O3. Di sini reaksi reduksi karena terjadi penurunan bilok. Kita tambahkan O di sisi yang kekurangan O. Perhatikan di sini, O-nya di sini ada 7, O-nya di sini ada 3. Maka Cr2O7 2- kita kelebihan 4O, tambahkan 4H2O. Baru kita menyamakan dengan 8OH-.
Setarakan jumlah muatan seperti biasa. Di sini Cr2O7 mempunyai muatan 2 mik, sedangkan di sini Cr2O3 8OH plus OH min, muatannya jumlahnya 8. Maka kita menambahkan elektron di sisi yang kekurangan elektron. Satu lagi contoh adalah Bi2O3 menjadi BiO3- pada reaksi setengah reaksi oksidasi pada suasana basa. Karena di sini Bi tidak sama jumlahnya, maka sebelum menyamakan OH dan E, kita samakan dulu jumlah atomnya dengan cara menambahkan koefisien 2 pada BiO3-, baru menyetarakan jumlah O. Caranya, kita menyamakan atau menambahkan di sisi yang kelebihan O dengan 3O tambahkan 3H2O. Untuk menyetarakan jumlah H, kita menambahkan di sisi yang kekurangan H dengan OH- karena suasananya basah, yaitu sisi sebelah kiri. Kekurangan 6H tambahkan 6OH-. Setelah itu, kita setarakan jumlah muatan seperti biasa. Jumlah muatan di sini min 6, di sini 0. Maka kita akan menambahkan elektron di sisi yang kekurangan elektron. Nah, ini adalah contoh soal metode setengah reaksi yang lengkapnya, di mana biasanya soal tersebut terdiri dari satu rangkaian senyawa perubahan yang belum setara. Kita ubah menjadi reaksi setengah ion. Caranya kita perhatikan ion-ion atau ion poliatomik yang mengalami perubahannya saja. Di sini tandai dengan merah, KMNO4- menjadi Mn2+. Ini adalah reaksi reduksi, kita tuliskan setengah reaksi reduksinya. Kemudian Fe2+ menjadi Fe3+, ini adalah reaksi oksidasi, kita tambahkan atau kita tuliskan setengah reaksinya. Berikutnya, dengan cara yang tadi, di sini pada MnO4-, di sini Mn2+, kekurangan oksigen, kita tambahkan 4H2O. Dengan cara menambahkan 4H2O, di sisi sebelah sini kekurangan H+. Kekurangan H kita tambahkan 8H+, karena pada suasana asam. Kemudian kita hitung jumlah elektronnya. Di sini 8+ dengan mik, jadi 7+. Sini Mn2+, maka di sisi sebelah kiri kekurangan 5 elektron. Kita tambahkan 5 elektron di sisi sebelah kiri. Untuk setengah reaksi oksidasi, Fe2+ dan Fe3+, O dan H sudah setara, maka kita hanya tinggal menyetarakan elektron. Elektron yang disetarakan adalah sebelah kanan ditambahkan E- supaya muatannya jumlahnya sama. Baru kita menyetarakan jumlah elektron yang terlibat. Di sini kita samakan, ternyata elektron yang terlibat, ini 1, yang ini 5, jadi kita kalikan silang. Yang 1 kali 5, yang 5 kali 1. Gabungkan menjadi setengah reaksi redoks seperti ini. Kemudian sisi-sisi yang sama, kita eliminir 5 elektron, baru dapat seperti ini. Nah, kemudian kita lengkapi penulisannya secara sempurna seperti ini. Reaksi ini sekarang sudah setara. Perhatikan, jadi prinsipnya untuk reaksi setengah reaksi ada 2, menyetarakan jumlah atom, kedua menyetarakan jumlah H, O, dan E. Demikian pembahasan penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.